Jadi kalsium adalah unsur kimia dengan lambang Ca dan mengandung pemburu. Sebagai logam alkali tanah, kalsium sangat reaktif dan mudah bereaksi dengan air, oksigen, dan nitrogen. Kalsium memiliki peranan penting dalam tubuh manusia, terutama dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang yang tinggi. Mineral ini juga berperan dalam pembekuan darah, membantu otot konsentrasi, dan mengatur irama jantung normal dan fungsi saraf. Fosfor. Fosfor adalah unsur kimia dengan lambang P dan nomor atom 15. Fosfor memiliki peranan vital dalam ekosistem, terutama dalam proses biokimia. Mineral ini ditemukan dalam semua hewan dan tanaman, serta dalam air, tanah, dan sedimen. Fosfor mempunyai banyak nilai valensi membuatnya masuk ke dalam golongan nitrogen. Fosfor sangat berguna untuk sebagai pengukur fotosintetik dan berperan dalam proses evolusi. Baik, yang terakhir ada potasium. Potasium adalah unsur kimia dengan lambang K dengan nomor atom 19. Sebagai logam alkali, potasium sangat reaktif dan mudah bereaksi dengan air dan oksigen. Potasium memiliki peranan penting dalam tubuh manusia, terutama dalam fungsi saraf, otot, dan jantung. Mineral ini juga berperan dalam regulasi tekanan darah dan mengatur irama jantung normal. Baik, saya akan menjelaskan fungsi pada kalsium, yaitu yang pertama kontraksi otot, dua menjaga sistem kardiovaskular, ketiga menurunkan risiko hipertensi, yang keempat pencegahan kanker usus besar, yang kelima menurunkan risiko penyakit batu ginjal, yang ketujuh meningkatkan daya tahan tubuh, yang selanjutnya menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan saraf, pencegahan osteoporosis, membantu tumbuh kembang anak. Yang selanjutnya fungsi fosfor membentuk menguatkan jaringan tulang dan gigi, menghasilkan protein, menyimpan energi, mengatur tulang tubuh, mengatur kontraksi otot, mengatur irama jantung, menyalurkan sinyal-sinyal saraf, membantu metabolisme, membantu mengurangi nyeri otot, membantu mengurangi risiko serangan jantung dan stroke, membantu mengurangi risiko penyakit diabetes, membantu mengurangi risiko anemia, membantu mengurangi risiko sakit tulang. Selanjutnya yaitu fungsi potasium, menjaga keseimbangan cairan, mengatur kontraksi otot, mengurangi tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, mencegah perang otot, mengurangi risiko penyakit jantung, menjaga kesehatan tulang, mengurangi risiko batu ginjal, membantu kerja fungsi saraf tubuh, membantu kinerja otot, membantu menjaga keseimbangan elektrolit, membantu mengurangi risiko penyakit diabetes, membantu mengurangi risiko anemia, membantu mengurangi risiko tulang, membantu mengurangi risiko masalah koordinasi. Materi selanjutnya yaitu pengaturan pencernaan dan metabolisme. Yang pertama ada kalsium. Pengaturan pencernaan kalsium, yaitu kalsium diabsorpsi tubuh terjadi di bagian atas usus halus, yaitu duodenum dengan pH 6. Absorpsi kalsium pertama dilakukan secara aktif dengan menggunakan alat pengangkut protein pengikat kalsium. Kalsium hanya dapat diabsorpsi bila terdapat dalam bentuk larut darah dan tidak beredar karena tidak yakin dengan makanan lain. Selanjutnya ada metabolisme kalsium. Kalsium berperan penting dalam proses pembekuan darah, mengatur kontraksi otot, termasuk detak jantung, serta menjaga kesehatan dan kekuatan tulang serta gigi. Kalsium juga berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak yang merupakan bagian dari komposisi semua sel hidup. Materi yang kedua yaitu fosfor. Pengaturan pencernaan fosfor juga berfungsi dalam proses pencernaan makanan serta membantu pengaturan proses pembuangan sisa metabolisme dan zat-zat tidak berguna bagi tubuh. Ya, kemudian ada metabolisme fosfor. Fosfor berperan penting dalam pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan sel serta jaringan. Fosfor juga membentuk tulang dan gigi serta berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak yang merupakan bagian dari komposisi semua sel hidup. Kemudian ketiga ada kalium. Pengaturan pencernaan, kalium berfungsi menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh serta berperan dalam menjaga fungsi jantung, kontraksi otot, dan sistem saraf dalam tubuh. Kemudian metabolisme kalium. Kalium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh serta berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak yang merupakan bagian dari komposisi semua sel hidup. Kalium juga berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot serta berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi kimia di dalam sel. Selanjutnya efek kelebihan kalsium, yaitu gejala pencernaan seperti mual atau muntah, nafsu makan buruk atau sembelit. Yang kedua meningkatnya rasa haus atau lebih sering buang air kecil. Yang ketiga merasa lelah atau letih atau bingung. Efek kelebihan fosfor, yang pertama mual dan muntah, yang kedua tubuh terasa lemas, yang ketiga sesak nafas, yang keempat gelisah dan susah tidur, yang kelima nyeri tulang dan sendi, yang keenam otot
gatal-gatal dan kemerahan, dan kesenilan kesemutan. Selanjutnya, kekurangan potasium, yaitu kelemahan otot, mempengaruhi jantung, dan kesemutan. Selanjutnya efek kekurangan, yaitu yang pertama ada kalsium. Yang pertama rentan terkena osteopenia, yang kedua kelelahan ekstrim, yang ketiga muncul masalah pada kulit dan kuku, yang keempat sindrom premenstruasi yang lebih parah, yang kelima rentan mengalami sakit gigi, yang keenam kulit kering bersisik, kuku rapuh dan rambut kasar, yang ketujuh kram otot, yang kedelapan hipokalsemia dapat mempengaruhi otot dan menyebabkan gejala neurologis atau psikologis. Lalu ada fosfor, yang pertama nyeri tulang, yang kedua patah tulang masih cedera ringan, yang ketiga hilang nafsu makan, yang keempat lemas dan lelah. Lalu ada potasium, yang pertama biomyolosis, yang kedua gangguan jantung, yang ketiga kram dan kelemahan otot, yang keempat masalah kognitif, yang kelima palpitasi atau jantung berdebar.